ulang. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah, Pak. Pak. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan dan jenis makanannya. Nah, sebelum kita masuk pembelajarannya, kepada anak Ray dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih anak Ray. Oke, di sini Bapak menggunakan salah satu media pembelajaran, yaitu media pembelajaran Articulate. Sabar ya, Bapak akan share screen. Udah kelihatan? Udah, Pak. Oke. Baik. Ya, ini media pembelajaran menggunakan Articulate-nya sudah berhasil terbuka. Nah, di sini adalah hewan dan jenis makanannya. Di KD indikatornya di sini ada di KD-nya menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di indikatornya mengidentifikasi makanan hewan yang dikenal di lingkungannya. Yang kedua, menggolongkan hewan di lingkungan sekitar berdasarkan jenis makanannya. Nah, tujuannya kita mempelajari ini di sini tujuannya yang pertama, melalui media gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi makanan hewan yang dikenal di lingkungannya. Nah, dari pembelajaran ini siswa akan mampu mengidentifikasi hewan yang ada di lingkungannya berdasarkan pada makanannya. Yang kedua, di sini peserta didik dapat menggolongkan hewan-hewan yang termasuk pemakan tumbuhan, yang bisa disebut herbivora, kemudian pemakan daging karnivora, dan pemakan segalanya omnivora. Nah, kita masuk ke materi ajar. Sebelum kita masuk ke materi ajarnya, di sini adalah hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia. Jika tumbuhan dan hewan berkurang atau punah, sumber makanan akan berkurang atau tidak ada. Kelama-kelamaan akan timbul kelaparan. Oleh karena itu, hewan dan tumbuhan yang ada di dalam alam ini perlu dilestarikan agar selalu tersedia. Caranya dengan mengetahui apa saja makanannya agar kita bisa memberi makan dengan tepat. Yang selanjutnya itu hewan pemakan tumbuhan, herbivora. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora adalah ciri-ciri herbivora antara lain memiliki gigi seri yang bisa digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah menggunakan gigi geraham. Kemudian yang kedua, tidak memiliki gigi taring. Yang ketiga, memiliki gigi geraham dan dengan permukaan yang lebar dan bergerigi. Yang keempat, ada juga yang tidak memiliki gigi melainkan memiliki tembolok. Fungsi tembolok hampir sama dengan fungsi gigi geraham. Contoh hewan pemakan tumbuhan herbivora antara lain, yang pertama, kelompok pemakan daun-daunan dan rerumputan, contohnya sapi, kuda, kerbau, gajah, dan kambing. Kelompok pemakan biji-bijian, contohnya burung merpati, perkutuk, dan parkit. Yang ketiga, kelompok pemakan buah-buahan, contohnya kelelawar dan burung beo. Selanjutnya, hewan pemakan daging karnivora. Hewan pemakan daging yang disebut karnivora, ciri-ciri karnivora antara lain yaitu memiliki gigi taring yang kuat, yang berfungsi untuk menggoyah daging, dan ada pula yang memiliki bisa atau racun seperti kelompok ular,
Yang ketiga, biasanya memiliki indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang sangat baik. Contoh hewan pemakan daging karnivora antara lain, yang pertama kelompok burung, contoh burung elang, burung raja Bali, dan burung hantu. Yang kedua kelompok serangga, laba-laba, nyamuk, dan capung. Yang ketiga kelompok mamalia, harimau, kucing, singa, anjing, cetah, dan serigala. Yang keempat kelompok reptil, ular, komodo, buaya, bunglon, cicak, dan tokek. Yang kelima kelompok ikan, ikan hiu, piranha, dan ikan arwana. Dan yang terakhir, tiga hewan pemakan segalanya, atau bisa dibilang omnivora. Hewan pemakan segalanya atau tumbuhan dan daging disebut omnivora. Omnivora memakan tumbuhan dan memangsa hewan yang lain. Ciri-ciri hewan omnivora antara lain yaitu susunan giginya memiliki 3 macam, yaitu yang pertama gigi gerahan untuk mengunyah makanan, gigi taring untuk menggoyang makanan, gigi seri untuk memotong makanan. Contoh omnivora adalah ayam dan beruang. Ayam makan jagung, padi, dan juga cacing. Beruang makan ikan dan juga dedaunan. Contoh lainnya adalah bebek, babi, tikus, monyet, dan musang. Baik, demikianlah materi yang Bapak berikan. Sekarang kita lanjut ke kuis. Bentar ya, Bapak share kuisnya. Share ya untuk pertanyaannya. Diharapkan adik-adik masuk untuk menjawab pertanyaannya ya. Lima 94 594 905. 594 905. Siapa yang akan menjadi juara 1? Baru kunci jawaban sudah tadi. 6 pertanyaan. Bentar Gus. Oke, Pak. Oke. Dipercepat Pak, saya lagi pengen ada acara nih Pak. Senyum Pre. Bagian tumbuhan yang paling umum dijadikan makanan hewan adalah astaga anjing. Dibaca Gus rankingnya Gus. Oke, selamat kepada De Lopaise menjadi juara 1. Dan kepada Dek Rama, semoga belajar yang rajin lagi, perhatikan guru ketika menjelaskan. Oke, demikianlah hasil pembelajaran pada hari ini. Kepada kepada anak Ray, disilakan untuk menutup pembelajaran dengan doa.
Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin.